Apakah yang menyebabkan manusia gagal untuk mengandalkan hidupnya secara total kepada Tuhan? Banyak faktor penyebabnya. Bisa jadi salah satunya adalah karena justru potensi yang dimiliki oleh manusia, entah itu ego, kemauan, nalar, atau akal budi, itu justru dipakai secara berlebihan dengan cara yang salah dan tidak bijak. Seolah dengan ego mereka, juga dengan akal budi dan nalar, seseorang mencari cara begitu rupa untuk menyelesaikan masalahnya dan untuk mengandalkan pengertian dirinya sendiri di dalam menangani masalah-masalah di dalam hidup. Bahkan bukan saja untuk menangani masalah, seringkali justru seseorang begitu arogannya sehingga seolah dirinya itulah yang dianggap sebagai Tuhan, yang mengatur hidup diri sendiri. Ketika sudah kepentok, ketika sudah kena masalah, barulah cari Tuhan. Ketika sudah setengah mati berjuang, baru minta tolong Tuhan. Tetapi di awal perjuangan, bahkan pada saat mau memulai berjuang, lupa dia untuk mengandalkan Tuhan. Padahal jelas sekali kitab suci mau ajarkan kepada kita supaya terus mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri atau pengertian diri yang begitu terbatas. Karenanya kita perlu berjuang. Soalnya godaan terbesar dalam hidup kita adalah kita gagal mengandalkan Tuhan dan pandai mengabaikannya dalam hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama-tama dibacakan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Lalu yang kedua dari Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dua bagian sabda Tuhan yang senada ini pertama-tama dari kitab Amsal tadi adalah kitab hikmat yang mengajarkan secara positif untuk seseorang itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang berarti bukan separuh hati, juga bukan hanya sewaktu-waktu saat kita butuh baru kita percaya, saat kita susah baru datang percaya. Tetapi dengan segenap hati yang berarti selalu, setiap saat, setiap hari, dan dengan sepenuh hati. Juga ditegaskan secara negatifnya, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kedua hal ini berkaitan. Untuk orang percaya kepada Tuhan syaratnya jelas, tidak bersandar pada pengertian diri sendiri. Lalu mungkin kita mengajukan pertanyaan, kan kita diberikan nalar, Pak? Kita kan diberikan pengertian dan kemampuan berpikir, kenapa tidak digunakan? Apakah kita hanya menjadi boneka-boneka yang percaya kepada Tuhan dan tidak berbuat apa-apa? Jelas sekali ungkapan ini adalah ungkapan yang salah, karena percaya kepada Tuhan bukan menjadikan kita boneka, tidak membuat kita lalu kemudian menjadi seperti robot yang diatur dan disetir oleh Tuhan begitu rupa tanpa kita punya kehendak dan perasaan. Tetapi bicara percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu justru yang dikatakan tadi, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, adalah berarti bahwa kita harus menaruh pengertian kita ke dalam pengertian Tuhan. Kita perlu naruh segala apa yang ada dalam pikiran kita ke dalam pikiran Tuhan. Berarti perlu ada keselarasan, perlu ada kebergantungan di mana bertumbuhnya kesepakatan antara kita dengan Tuhan. Dan ini dijelaskan dalam ayat 6 tadi di Amsal 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan dalam segala laku berarti menjadikan Dia penguasa dan penentu serta pengatur hidup kita. Bukan kita yang atur hidup kita sendiri, tetapi perlu bersama dengan Tuhan. Dan nada pesan ini kuat sekali dalam Yeremia pasal 17 dengan tegas. Tuhan menegur melalui Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang andalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan kekuatan manusia? Karena jelas sekali mereka yang mengandalkan diri sendiri sebenarnya sedang mentuhankan dirinya sendiri. Mengandaikan dirinya itu adalah Tuhan yang mengatur hidupnya sendiri. Dia tidak ingat akan Tuhan yang sebenarnya pengatur segala hidup kita. Dan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri jelas-jelas diidentikan dengan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan digambarkan dalam Yeremia dengan jelas seperti semak bulus di padang belantara tidak akan baik hidupnya, tinggal di tanah angus di padang gurun berarti penuh susah, negeri padang asin tidak berpenduduk, di mana mereka akan mengalami sebuah masa yang begitu sulit. Tetapi sebaliknya Yeremia menegaskan, diberkatilah orang yang andalkan Tuhan. Tadi terkutuk, sekarang diberkati. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan berarti menaruh harapannya kepada Tuhan dan menjadikannya Tuhan sebagai Tuhan. Bukan sebagai pembantu hidup kita, tapi Dia penentu segala dan pengatur segala jalan hidup kita. Dan dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berarti dekat dengan sumber itu. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, berarti terus tumbuh. Tidak dapat mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau karena dekat dengan air itu. Tidak khawatir dalam tahun kering dan tak henti menghasilkan buah, selalu produktif. Jelas sekali bacaan hari ini mau mengajak dan mengajar kita untuk betul-betul mengandalkan Tuhan dalam segala laku hidup kita. Karena penyebab kita sering gagal andalkan Tuhan, kita terlalu pandai mengandaikan diri sebagai Tuhan yang mengatur hidup kita sendiri, dan kitalah yang jadi Tuhannya. Ini jelas keliru dan bahkan ini sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dan kalau kita mengandaikan diri sebagai Tuhan yang mengatur hidup kita, maka kita sedang abaikan Dia yang sedang mengatur hidup kita. Karena itu jangan berandai-andai diri kuat sebagai orang yang seperti Tuhan, dan juga jangan abaikan Dia senantiasa. Tetap hidup, andalkan Tuhan, dan berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Taruh pengertianmu di dalam pengertian hikmat Tuhan, agar engkau bisa berkekuatan oleh kekuatan Tuhan mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan di hari esok. Tuhan selalu beserta dengan kita, dan jangan lupa andalkan Dia senantiasa. Gantungkan hidupmu sepenuhnya kepadanya, dan terus gandol Gusti sepanjang hidup kita, mengandalkan Allah kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berjuang lagi. Jangan menyerah kalah pada keadaan. Amin.